Jejak di Balik Kabut. Audiobook, novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 86. Sambil membenahi alat-alatnya, pandai besi yang tua itu pun berkata, "Aku juga harus berbicara dengan Ki Bekel di padukuhan ini, anak muda. Pasar ini merupakan penghasilan yang baik bagi padukuhan ini, sehingga jika pasar ini mati, maka padukuhan ini akan kehilangan sumber yang terhitung deras. Karena itu, Ki Bekel harus mengambil langkah-langkah untuk mengatasi gerombolan-gerombolan seperti gerombolan Suratunda yang merasa dirinya berkuasa di daerah ini. Bukankah kakek dan Ki Bekel dapat bekerja sama dengan orang-orang Karangwaru yang telah terlanjur mempersiapkan diri?" "Ya. Itu adalah rencana yang sangat menarik. Orang-orang Karangwaru bukan sekelompok orang penakut. Tetapi perampok yang pernah datang ke Karangwaru itu dipimpin oleh seorang yang berilmu sangat tinggi. Orang-orang Karangwaru yakin bahwa sebenarnya mereka bukan sekelompok perampok. Hanya karena keadaan yang memaksa, maka mereka telah merampok rumah seorang saudagar kaya di Karangwaru. Pemimpinnya telah memperlihatkan kelebihannya, dan bahkan tidak masuk akal bagi orang-orang Karangwaru." Wijang dan Paksi mengangguk-angguk. Bagi keduanya, keterangan itu sudah mengarah. Sekelompok orang yang merampok di Karangwaru itu tentu Ki Gede Lenglengan dan beberapa orang yang mengikutinya. Dengan demikian, maka mereka menjadi semakin yakin bahwa arah yang mereka tempuh adalah arah yang benar. Demikianlah, setelah para pandai besi itu selesai mengemasi alat-alatnya, maka mereka pun meninggalkan gubuk mereka sambil membawa pedang yang telah siap untuk mereka serahkan kepada orang-orang Karangwaru. Karangwaru terletak tidak terlalu jauh dari pasar. Bahkan Karangwaru adalah sebuah padukuhan yang terletak di Kademangan yang sama. Ternyata Ki Bekel di Karangwaru adalah seorang yang ramah. Beberapa orang pandai besi yang membawa pedang itu diterimanya dengan baik. Demikian pula Wijang dan Paksi yang datang bersama dengan mereka. "Baru sebagian, Ki Bekel," berkata pandai besi tua itu. "Terima kasih," jawab Ki Bekel. "Aku baru merencanakan untuk melihat seberapa jauh pesanan kami sudah dikerjakan bersama Ki Jagabaya. Sebenarnya pagi tadi kami akan pergi ke pasar. Tetapi kami harus menunggui perbaikan bendungan, sehingga kami menunda rencana kami itu." "Adalah kebetulan bahwa Ki Bekel tidak pergi ke pasar pagi tadi," desis pandai besi itu. "Kenapa?" Pandai besi itu pun kemudian menceritakan apa yang telah terjadi di pasar. Sekelompok orang yang dipimpin oleh seorang yang menyebut dirinya Suratunda telah datang ke tempat kerja pandai besi itu. "Untunglah ada kedua anak muda ini, sehingga kami dapat mengatasi gerombolan yang jumlahnya cukup banyak itu." Ki Bekel mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, kemudian dengan nada ragu ia pun bertanya, "Apakah ciri-ciri pimpinan segerombolan perampok itu seperti yang pernah aku katakan datang merampok di padukuhan ini?" "Tidak, Ki Bekel. Sama sekali berbeda. Bahkan Suratunda telah menyatakan diri untuk menjadi pelindung di daerah ini, termasuk padukuhan Karangwaru." Ki Bekel mengangguk-angguk. Katanya, "Dengan demikian Suratunda itu akan dapat dengan leluasa memeras daerah yang disebutnya dilindunginya itu." "Ya. Karena itu, maka Karangwaru tidak memerlukan lagi pedang-pedang ini, sehingga pedang-pedang ini akan diambil oleh Suratunda." "Jadi Suratunda itu bukan orang yang ilmunya tidak dapat dimengerti itu?" "Tidak, Ki Bekel. Ternyata bahwa kami mampu melawannya. Meskipun agaknya tanpa kedua orang anak muda itu kami mengalami kesulitan, karena jumlah mereka terlalu banyak." "Baiklah. Terima kasih atas kesediaan kami mempertahankan pedang-pedang kami dan bahkan mengantarkannya kemari. Mungkin kalian memerlukannya. Jika Suratunda itu datang kemari, maka sebagian dari laki-laki di Karangwaru sudah memiliki senjata yang memadai. Sedangkan sebagian yang lain akan segera kami selesaikan. Terima kasih. Namun aku ingin minta kepada Ki Bekel, agar kita dapat bekerja bersama menghadapi Suratunda dan para pengikutnya. Tentu. Kita saling membutuhkan. Apalagi kedua orang anak muda itu. Mudah-mudahan kita akan dapat melawan Suratunda dan para pengikutnya. Namun kami, orang-orang Karangwaru harus berhati-hati menghadapi sekelompok orang yang dipimpin oleh orang yang berilmu sangat tinggi itu. Jumlah mereka tidak banyak. Tetapi nampaknya mereka tidak akan terlawan. Aku kira mereka tidak akan datang lagi ke padukuhan ini, Ki Bekel, berkata Wijang menyela. Ki Bekel itu mengerutkan dahinya.
Pandai besi yang tua itu, serta kawan-kawannya pun merasa tertarik kepada keterangan Wijang itu. Kenapa orang-orang itu tidak akan datang lagi, bertanya Ki Bekel. Mereka hanya lewat. Pada dasarnya mereka memang bukan perampok, jawab Wijang. Dari mana kau tahu, bertanya Ki Bekel. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian ia pun berkata, aku juga berkepentingan dengan mereka. Ki Bekel memandang Wijang dan Paksi berganti-ganti. Sementara itu pandai besi yang tua itu pun berkata, jadi kehadiran kalian di sini ada hubungannya dengan perampok yang berilmu tinggi itu? Aku hanya sekedar mengikuti arah perjalanannya. Tentu bukannya tanpa maksud. Wijang termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, sudahlah. Kami akan segera meneruskan perjalanan kami mengikuti arah perjalanan orang-orang yang kalian sebut perampok itu. Tetapi Ki Bekel masih bertanya. Jika mereka sebenarnya bukan perampok, siapakah mereka itu? Mereka pada dasarnya memang bukan perampok. Mereka justru lebih berbahaya dari sekelompok perampok. Orang itu jauh lebih berbahaya dari Surat Tunda. Ki Bekel dan pandai besi yang tua itu mengangguk-angguk. Sementara Wijang pun berkata, sebaiknya kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan kami. Kenapa kalian tidak bermalam barang semalam di sini? Besok pagi-pagi kalian dapat melanjutkan perjalanan. Seandainya kalian berangkat juga sekarang, maka beberapa saat lagi langit pun akan menjadi suram. Senja akan segera turun. Terima kasih, Ki Bekel. Mudah-mudahan di perjalanan pulang kelak kami dapat singgah. Jika sebentar lagi malam turun, kami tidak harus segera berhenti. Sebagai pengembara kami dapat saja berjalan siang atau malam. Pandai besi yang tua itu juga tidak dapat mencegah kedua anak muda itu untuk bermalam. Wijang dan Paksi berniat untuk melanjutkan perjalanan mereka. Setelah minum minuman hangat serta makan beberapa potong makanannya, maka keduanya pun telah minta diri. Surat Tunda bukan orang yang menakutkan, berkata Wijang. Jika Ki Bekel berhasil menggerakkan semua laki-laki di padukuhan ini maka Surat Tunda tidak akan berani berbuat apa-apa di sini. Apalagi jika Ki Bekel berhubungan dengan para bekel di padukuhan yang lain serta berbicara dengan Ki Demang. Kakek pandai besi itu tentu bersedia bekerja sama dengan padukuhan-padukuhan di Kademangan ini. Tentu, Ger, sahut pandai besi itu. Dengan bekerja sama kami akan menjadi semakin kuat. Ki Bekel, berkata Wijang kemudian. Kami mohon diri. Mudah-mudahan padukuhan ini untuk selanjutnya tidak akan diganggu oleh siapapun. Kek, dan saudara-saudaraku pandai besi yang lain, kami minta diri. Demikianlah Wijang dan Paksi pun meninggalkan padukuhan itu. Namun dengan demikian mereka yakin bahwa mereka telah menempuh jalan yang benar. Mereka berada di jalan yang telah dilalui oleh Ki Gede Lenglengan menuju ke sisi selatan kaki Gunung Merapi. Ketika kemudian malam turun, maka keduanya berada di sebuah padukuhan kecil. Meskipun padukuhan itu kecil, tetapi lingkungannya nampak sangat subur. Air melimpah di mana-mana. Parit-parit nampaknya tetap mengalir di segala musim. Meskipun demikian, nampaknya kehidupan di padukuhan itu tetap saja sederhana. Orang-orang padukuhan itu memanfaatkan kesuburan tanahnya secukupnya saja. Tetapi seperti kebanyakan orang-orang di padukuhan yang pernah dilewatinya, maka penghuni padukuhan itu agaknya juga orang-orang yang ramah. Wijang dan Paksi telah mendapat kesempatan untuk bermalam di Banjar. Bahkan penunggu Banjar itu telah menyuguhi mereka ketela rebus yang masih hangat menjelang tengah malam. Kami telah merepotkan Paman dan Bibi, berkata Wijang. Tidak apa-apa. Ketela itu adalah ketela yang kami tanam di kebun belakang Banjar ini. Ternyata ketela itu berarti juga sebagaimana dapat kami suguhkan bagi kalian malam ini. Kami hanya dapat mengucapkan terima kasih. Penunggu Banjar itu tersenyum. Ditinggalkannya Wijang dan Paksi yang duduk di serambi Banjar. Silahkan tidur di amben bambu itu, Kisanak. Maaf, hanya seperti inilah yang dapat kami sediakan bagi kalian. Sudah lebih dari cukup, Paman. Terima kasih atas semuanya ini. Besok pagi, jika kalian ingin pergi pagi-pagi sekali, tinggalkan saja mangkuk itu di situ. Kalian dapat mandi di Pakiwan. Jika aku belum bangun esok pagi, kami mengucapkan selamat jalan. Tetapi jika kalian tidak tergesa-gesa, kalian dapat menunggu aku bangun.
Maaf, kadang-kadang aku memang terlambat bangun. Apalagi jika sampai tengah malam aku belum tidur. Mungkin karena aku tidak mempunyai banyak kerja di pagi hari. Baik, Paman. Kami tidak ingin terlalu banyak mengganggu. Jika Paman esok belum bangun, kami mohon diri. Penunggu Banjar itu pun kemudian meninggalkan Wijang dan Paksi di serambi gandok itu. Tetapi rumah penunggu Banjar itu hanya beradu dinding halaman saja dengan halaman Banjar itu. Pada dinding itu terdapat sebuah pintu butulan. Meskipun hidupnya sederhana saja, tetapi orang itu agaknya terbiasa membantu orang lain yang memerlukannya, berkata Wijang sambil berbaring. Ya. Ia orang baik, desis Paksi yang masih duduk di bibir amben. Aku hanya akan tidur sebentar. Nanti, jika kau mengantuk, bangunkan aku. Ganti kau yang tidur, berkata Wijang sambil memejamkan matanya. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia pun kemudian bersandar dinding sambil menyilangkan kakinya di amben bambu, di sebelah Wijang. Sejenak kemudian, Wijang pun telah tertidur nyenyak. Di dini hari, Wijang itu pun terbangun dengan sendirinya sebelum Paksi membangunkannya. Wijanglah yang kemudian duduk bersandar dinding. Sementara Paksi berbaring untuk dapat tidur barang sekejap. Pagi-pagi sekali keduanya sudah berbenah diri. Kemudian bersiap untuk berangkat. Bukankah kita tidak perlu membangunkan penunggu Banjar ini untuk minta diri, bertanya Paksi. Wijang menggeleng. Sebelum matahari terbit, maka kedua orang anak muda itu telah meninggalkan Banjar. Mereka berjalan menyusuri jalan padukuhan yang masih sepi. Namun satu dua sudah ada orang yang terbangun dan menyapu halaman rumah mereka dengan sapu lidi. Ketika kemudian matahari terbit, Wijang dan Paksi sudah berada di tengah-tengah bulak panjang. Di hadapan mereka, di seberang tanah persawahan yang subur, terdapat sebuah padang perdu. Di seberang padang perdu terdapat hutan di lereng gunung yang lebat. Sementara itu, penunggu Banjar itu pun telah terbangun. Ketika ia menggeliat, ia pun teringat bahwa ada dua orang yang bermalam di Banjar. Nyi, penunggu Banjar itu dengan serta-merta bangkit dan mencari istrinya. Ada apa, Kang? Kau sudah merebut air? Sudah, Kang. Ada apa? Kau sudah memberi minum kedua orang yang bermalam di Banjar? Oh, belum. Aku lupa bahwa ada orang yang bermalam di Banjar. Tolong. Buatkan mereka minuman. Apa saja. Aku akan menengoknya. Penunggu Banjar itu pun dengan tergesa-gesa lewat pintu butulan melihat dua orang anak muda yang bermalam di Banjar. Tetapi keduanya sudah tidak ditemuinya. Yang masih terdapat di serambi gandok itu tinggal sebuah mangkuk yang masih berisi ketela rebus yang tinggal sepotong. Anak-anak itu sudah pergi, desis penunggu Banjar itu. Kasihan. Mereka belum sempat minum minuman hangat. Apalagi makan apa saja. Ketela atau pisang rebus. Sambil mengambil mangkuk dengan sepotong ketela rebus yang tersisa, orang itu masih saja bergumam. Padahal mereka akan menempuh perjalanan di daerah yang jauh dari padukuhan. Mereka akan menempuh perjalanan melewati padang perdu yang panjang. Kemudian menyusuri jalan di pinggir hutan yang lebat. Mereka tidak akan bertemu dengan makanan sampai mereka melintasi hutan itu. Mungkin baru sore nanti mereka sampai ke lingkungan yang berpenghuni. Namun tiba-tiba saja mata orang itu terbelalak. Ketika ia memungut mangkuknya, dilihatnya di bawah sepotong ketela rebus itu beberapa keping uang. Uang. Ini benar-benar uang, katanya kepada diri sendiri. Dengan gemetar ia meraba uang itu. Katanya, bagaimana mungkin di mangkuk ini ada uang? Apakah kedua orang pengembara itu yang meletakkannya? Jika demikian, mereka tentu orang yang mempunyai banyak sekali uang. Dengan uang ini aku akan dapat membeli 2 ekor kambing. Jika mataku tidak rabun, uang yang ada di mangkuk itu adalah keping-keping uang perak. Ketika ia mengatakan kepada istrinya, maka istrinya pun menjadi gemetar. Katanya, apakah itu benar-benar uang, Kakang? Aku belum pernah melihat keping-keping uang perak. Uang. Ini uang. Kita pernah mempunyai sekeping uang perak di antara beberapa keping uang tembaga ketika kita menjual kambing kita untuk membiayai pengobatan anak kita. Waktu itu kita memerlukan uang untuk membayar tabib yang baik dan membeli ramuan obat-obatan, sehingga kita harus menjual kambing kita meskipun ditangisi oleh anak kita.
Tetapi kita ingin anak itu sembuh. Sekarang kita dapat membeli kambing lagi, Kakang. Ya. Besok hari pasaran aku akan pergi ke pasar. Yang Maha Pencipta itu agaknya selalu memelihara ciptaannya. Anak kita akan menjadi sangat bergembira jika ia dapat menggembalakan kambing lagi bersama teman-temannya. Aku akan membeli 2 ekor kambing muda. Jantan dan betina. Sisanya dapat untuk membeli kain panjang buatmu, Nyi. Aku dapat memakai kain panjang apa saja. Kau yang membutuhkannya, Kakang. Jika ada tamu di Banjar, kau memerlukan pakaian yang lebih pantas. Kita akan membeli kain panjang 2 lembar, ya Nyi. Terserah kepada Kakang. Tetapi apakah uang itu memang untuk kita? Jika tidak untuk kita, uang itu tentu tidak akan diletakkan di dalam mangkuk itu. Jika mereka hanya sekedar meletakkan selama mereka tidur, tetapi mereka lupa untuk memungutnya kembali, kita akan menunggu sampai hari pasaran. Jika benar mereka sekedar lupa, maka mereka akan segera kembali. Tetapi jika sampai pada hari pasaran mereka tidak kembali, berarti mereka tidak sekedar lupa. Jika mereka kembali, kita harus mengembalikannya, Nyi. Utuh seperti saat kita temukan. Perempuan itu mengangguk-angguk. Sekarang, biarlah aku simpan uang itu bersama mangkuk dan ketela yang sepotong itu. Jika mereka memang kelupaan dan kembali lagi, kita berikan mangkuk itu sebagaimana saat aku mengambilnya. Penunggu Banjar itu pun kemudian menyimpan uang di dalam mangkuk bersama sepotong ketela rebus itu di dalam geledek di ruang dalam rumahnya yang tidak begitu besar. Anaknya tidak pernah membuka geledek itu, sehingga ia tidak akan melihat bahwa di geledek itu ada uangnya. Dalam pada itu, Wijang dan Paksi yang sudah berada di Bulak Panjang berjalan semakin jauh dari padukuhan kecil itu. Sambil menengadahkan wajahnya Wijang pun berdesis. Penunggu Banjar itu agaknya sudah bangun sekarang. Ia akan terkejut melihat uang di mangkuk itu. Mudah-mudahan uang itu tidak diketemukan oleh orang lain. Kelak jika ada kesempatan kita singgah lagi. Mungkin orang itu masih ingat kepada kita. Tetapi nampaknya kita memerlukan waktu yang panjang bagi pengembaraan itu. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Ya. Agaknya kita memerlukan waktu yang panjang. Untuk sesaat keduanya pun saling berdiam diri. Mereka melangkah di jalan yang semakin lama semakin sempit dan agaknya semakin jarang dilewati orang. Jalan itu pun kemudian berbelok memasuki padang perdu yang miring. Di seberang padang perdu itu, nampak hutan di kaki gunung yang lebat. Kita sudah memasuki sisi selatan kaki gunung Merapi, Paksi, berkata Wijang kemudian. Sekarang kita akan pergi kemana? Marilah kita cari gubuk yang pernah kita tinggalkan itu. Wijang mengerutkan dahinya. Katanya. Mungkin kita masih menemukan bekasnya. Perjalanan mereka pun menjadi semakin sulit. Mereka mulai berjalan di tanah yang berlekuk. Kadang-kadang mereka harus mendaki. Namun kadang-kadang mereka harus menuruni tebing, menyusuri sungai-sungai kecil yang berbatu-batu besar. Hutan di sebelah adalah hutan yang lebat, yang tentu dihuni oleh beberapa jenis binatang buas. Kita akan pergi ke sebelah gumuk itu, berkata Paksi sambil menunjuk puncak sebuah gumuk yang tidak begitu besar di kaki gunung Merapi itu. Wijang mengangguk-angguk. Sementara itu, matahari pun mulai turun di sisi barat. Kita tidak akan menemui padukuhan lagi di jalur perjalanan kita, berkata Wijang. Ya. Kita harus menemukan sesuatu. Kau mulai lapar. Wijang tersenyum. Tentu ada sesuatu yang kita dapatkan di gumuk kecil itu, berkata Paksi. Keduanya pun kemudian berjalan melingkari gumuk kecil. Seperti yang dikatakan oleh Paksi, maka mereka pun menjumpai bukan sekedar beberapa batang pohon pisang, tetapi beberapa rumpun. Beberapa batang di antaranya berbuah. Dan beberapa tandan di antaranya sudah masak. Bahkan nampaknya tidak seorang pun yang pernah mengambil buahnya, sehingga nampaknya beberapa tandan telah membusuk dan jatuh di tanah. Kau salah jika kau menganggap bahwa buah pisang itu utuh, berkata Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Sebagian dari buah pisang itu nampaknya sudah dimakan burung. Tetapi agaknya di sekitar gumuk itu terdapat banyak sekali pohon pisang, sehingga masih banyak juga pisang yang tidak tersentuh oleh paruh burung.
Wijang dan Paksi kemudian duduk beristirahat di atas sebuah batu yang besar. Mereka tidak menghadapi minuman hangat dan nasi yang masih mengepul seperti di kedai-kedai. Tetapi di depan mereka terdapat setandan pisang. Tetapi keduanya hanya memerlukan beberapa buah pisang saja. Keduanya sudah terbiasa menjalani laku mengurangi makan dan minum. Bahkan mereka pun pernah menjalani laku selama 3 hari 3 malam yang pada setiap hari mereka hanya minum semangkuk air putih dan 3 buah pisang raja. Setelah makan pisang dan menghirup air di sebuah mata air kecil di pinggir sungai kecil, mereka masih duduk beristirahat sambil memperhatikan lingkungan di sekitarnya. Mereka memperhatikan puncak Gunung Merapi yang bersih. Jalur-jalur yang agaknya lekuk-lekuk yang dalam menjulur dari puncaknya. Wijang pun kemudian berdesis. Kita tinggal melingkari gumuk ini. Kita akan segera berada di sekitar gubuk yang pernah kita tinggalkan itu. Paksi mengangguk-angguk. Dipandanginya puncak Gunung Merapi. Hutan lereng gunung, jalur-jalur jurang yang dalam di lambung serta beberapa bukit yang ada di kaki Gunung Merapi itu. Ya, kita sudah tidak jauh lagi. Wijang itu pun kemudian bangkit berdiri sambil berkata, kita akan meneruskan perjalanan. Mudah-mudahan kita akan sampai sebelum gelap. Keduanya pun kemudian melanjutkan perjalanan mereka. Masing-masing membawa beberapa buah pisang untuk bekal di perjalanan mereka yang sudah tidak terlalu panjang lagi. Sebenarnya lah, setelah mereka melingkari gumuk kecil itu, mereka sampai di tempat yang sudah mereka kenal. Mereka berada di pinggir sebuah sungai. Sebuah grojogan berada tidak jauh agak di arah Udik. Air terjun itu, desis Paksi. Ya. Wijang mengangguk-angguk. Gubuk itu ada di seberang. Wajah keduanya menjadi cerah. Rasa-rasanya mereka menemukan kembali sesuatu yang pernah hilang. Ingat, Paksi, berkata Wijang. Di sini banyak ular. Kau harus bersiap-siap sebelum kakimu dipatuk ular yang paling tajam bisanya. Paksi tersenyum. Ia pun mengangguk sambil berkata, aku akan menelan ramuan itu. Demikianlah maka keduanya pun kemudian menuruni jurang yang agak dalam. Demikian kaki mereka menyentuh air, maka rasa-rasanya seluruh tubuh mereka menjadi segar kembali setelah mereka berjalan di teriknya sinar matahari. Lelah dan panas yang serasa membakar kulit tiba-tiba telah hilang. Kita lihat air terjun itu, desis Paksi. Apakah kita tidak melihat gubukmu lebih dahulu? Nanti atau besok kita masih mempunyai banyak waktu untuk pergi melihat air terjun itu. Paksi mengangguk kecil sambil berkata, ya, kita akan melihat gubuk itu dahulu. Demikian mereka pun telah naik tebing di seberang. Demikian mereka sampai di atas, rasa-rasanya mereka ingin segera meloncat ke gubuk yang pernah mereka tinggalkan. Untuk sesaat mereka mengamati keadaan di sekitar mereka. Semuanya memang telah berubah. Pohon perdu tumbuh di mana-mana di sela-sela batang ilalang. Namun agaknya lingkungan itu tidak lagi pernah dijamah oleh seseorang. Kita akan menemukan kembali rumah kita, desis Paksi. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Keduanya pun kemudian menyibak batang ilalang dan berjalan ke arah gubuk yang telah mereka tinggalkan. Gubuk mereka memang tidak begitu jauh lagi. Beberapa saat kemudian, ketika matahari sudah menjadi semakin rendah, Paksi dan Wijang itu telah menemukan sisa-sisa gubuk yang pernah mereka huni. Tetapi gubuk yang sederhana itu telah rusak. Atapnya sudah diterbangkan angin. Beberapa tiang sudah roboh. Sedangkan dindingnya sudah lapuk. Paksi dan Wijang berdiri termangu-mangu. Mereka memandangi sisa-sisa gubuk mereka dengan jantung yang bergetar. Kita harus mulai dari permulaan, berkata Paksi. Apa salahnya, desis Wijang? Kau masih mempunyai beberapa alat dapur yang masih utuh. Apakah kita masih dapat memakainya? Mangkuk-mangkuk dari tanah itu sudah menjadi kehijau-hijauan oleh lumut yang tebal. Wijang mengangguk-angguk. Katanya, kita harus membeli lagi yang baru. Kita dapat membeli di pasar itu. Aku kira pasar itu masih ada. Atau bahkan menjadi semakin besar. Kita tidak tergesa-gesa. Kita dapat membuat perapian dan mengasapi buruan kita. Jika kita akan menanak nasi? Wijang menarik nafas dalam-dalam. Namun Paksi pun kemudian berkata, tetapi hari ini kita belum memerlukannya.
Bahkan mungkin kita tidak memerlukannya untuk selanjutnya, karena kita akan segera bergerak. Ya, kita memang akan segera bergerak. Tetapi bukankah ada baiknya jika kita mempunyai sarang tempat untuk hinggap? Aku tidak berkeberatan. Tetapi kita jangan terlena dengan sarang kita saja. Paksi, bukankah ketika kita mendekati tempat ini, kita seakan-akan tidak sabar lagi untuk segera sampai? Untuk segera melihat apakah gubuk itu masih ada? Aku memang ingin segera melihat gubuk yang pernah kita huni ini. Tetapi setelah itu, aku merasa terlalu lamban bergerak untuk menemukan adikku. Jika kita tertambat pada gubuk ini, maka kesempatan kita untuk menemukan adikku itu menjadi semakin tipis. Aku setuju untuk bergerak lebih cepat, Paksi. Tetapi bukankah kita harus merenungkan kemana kita akan pergi? Siapa yang pertama-tama akan kita hubungi dan mencari jawab dari berbagai macam pertanyaan yang lain? Paksi menarik nafas dalam-dalam. Sementara Wijang pun berkata, besok kita khususkan waktu kita sehari untuk memperbaiki gubuk ini. Ada sebagian bahannya yang masih dapat dipergunakan. Paksi tidak menjawab. Tetapi ia mengangguk kecil. Sementara itu, langit pun menjadi semakin muram. Senja mulai turun. Sementara itu, Paksi dan Wijang masih mempunyai beberapa buah pisang yang dapat mereka makan. Malam itu keduanya tidur di atas ketepe yang masih mereka temukan di gubuk itu. Bergantian. Mereka tidak tahu, apakah lingkungan itu masih saja seperti pada saat-saat mereka tinggal di gubuk itu, atau menjadi lebih garang. Karena itu, maka mereka harus lebih berhati-hati. Wijanglah yang tidur lebih dahulu. Baru kemudian di tengah malam tanpa dibangunkan, Wijang itu pun bangun sendiri. Tidurlah, berkata Wijang. Aku sudah terlalu lama tidur. Kepalaku akan dapat menjadi pening jika aku tidur lebih lama lagi. Paksilah yang kemudian berbaring berselimut kain panjangnya. Dinginnya malam serasa menggigit tulang. Kaki Gunung Merapi itu rasa-rasanya telah membeku. Dedaunan, pepohonan dan rerumputan berdiri diam mematung. Tidak ada angin seberapa lembutnya pun. Sejenak kemudian, Paksi pun terlelap. Ia memang sudah mulai mengantuk pada saat Wijang itu terbangun. Menjelang fajar Paksi pun telah bangun. Keduanya pun telah pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Ketika langit terang, keduanya telah duduk di depan gubuk mereka yang berserakan. Dengan nada berat Wijang pun bertanya, apakah kau sudah siap untuk memperbaiki gubuk kita? Paksi mengangguk sambil berdesis. Marilah. Aku kira kita tidak memerlukan waktu terlalu lama. Ya. Besok kita dapat turun untuk melihat suasana. Kita harus mengenali kembali lingkungan ini sebelum kita bergerak. Menurut jejak pelacakan kita, Ki Gede Lenglengan memang berada di sisi selatan Gunung Merapi. Sedang sepasang suami istri itu untuk sementara kita anggap saja Repak Rembulung dan Pupus Rembulung, sebelum kita menemukan kemungkinan lain. Paksi mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang yang benar-benar bersikap sebagai seorang kakak yang sangat memperhatikan adiknya berkata, nah, apakah kita akan mencari makanan lebih dahulu sebelum mulai dengan kerja? Kemana kita mencari makanan? Di sebelah ada hutan yang memberikan kesempatan kita berburu. Di sungai banyak terdapat ikan. Nah, kita akan dapat mengasapinya. Kita buat api di pinggir sungai itu. Mungkin asapnya akan membubung. Mudah-mudahan tidak ada orang yang memperhatikannya dan apalagi datang untuk menengoknya. Nanti saja, Wijang. Sekarang kita mulai dengan kerja. Kita berharap bahwa di rumpun pisang itu kita mendapatkan pisang yang sudah masak. Wijang mengangguk-angguk. Ia pun kemudian bangkit berdiri sambil menarik sepasang pisau belatinya. Katanya, nah, kau pakai yang satu. Kau siapkan tiangnya. Aku akan mengambil pelepah kelapa itu untuk membuat ketepe. Dinding gubuk ini harus diperbaharui. Paksi tidak menjawab. Diterimanya pisau belati itu. Namun ketika Wijang melangkah pergi, Paksi pun berkata, kau akan memanjat pohon kelapa itu? Ya. Bukankah di pinggir kali kecil itu berderet pohon kelapa yang berdaun lebat? Bukan hanya daunnya, tetapi juga buahnya. Tidak ada yang memetiknya, sehingga berjatuhan dan hanyut ke hilir. Yang tersangkut di tepian akan tumbuh dan berbuah pula. Paksi tidak bertanya lagi. Tetapi ia mulai memilih potongan-potongan bambu yang masih mungkin dipakai.
Yang sudah lapuk telah disingkirkan. Untuk menggantikan bambu yang sudah tidak dapat dipergunakan lagi, maka Paksi pun harus memotong bambu dari rumpun bambu atau batang kayu yang tegak dan lurus di pinggir hutan. Sehari itu, keduanya telah bekerja keras untuk membangun kembali gubuk itu. Wijang pun kemudian menyeret beberapa pelepah kelapa untuk membuat KTP yang dapat dipergunakan untuk dindingnya. Sementara itu, mereka masih menemukan bekas atap ilalang yang dihanyutkan angin. Mereka pun harus memperbaharuinya pula. Dicarinya ilalang kering untuk melengkapi atap gubuknya. Seperti yang mereka perhitungkan, maka hari itu juga mereka telah menyelesaikan sebagian besar dari gubuk mereka. Atap pun telah terpasang. Demikian pula dinding KTP meskipun lembar-lembar daun kelapanya masih basah. Jika daun itu kering dan menyusut, maka mereka harus merangkapinya dengan yang baru agar menjadi rapat. Ketika matahari menjadi semakin rendah, maka Paksi pun berkata, "Kita sudahi kerja kita hari ini. Kita sempat mencari ikan dan mandi di sungai. Malam nanti kita akan mengasapi beberapa ekor ikan yang dapat kita tangkap. Sementara itu, kita dapat memetik buah pisang di rumpun-rumpun pisang di dekat tebing sungai itu." Wijang mengangguk. Katanya, "Baiklah. Malam nanti kita sudah dapat tidur di dalam sebuah gubuk yang tertutup serta beratap." Demikianlah, maka keduanya pun pergi ke sungai untuk membersihkan diri. Mereka sempat lewat di rumpun batang pisang yang lebat. Beberapa tandan pisang yang masak masih bergayut di batangnya. Ada di antaranya yang telah roboh. Tetapi ada pula yang telah dimakan burung. Ketika malam turun, maka Wijang dan Paksi yang letih telah berbaring di dalam gubuknya. Beberapa ekor ikan yang telah diasapi diletakkan di atas selembar daun pisang. Di sebelahnya, terkumpul duri beberapa ekor ikan yang telah dimakan dagingnya serta kulit pisang kapok kuning. Sambil berbaring keduanya masih sempat berbincang tentang rencana apa yang segera akan mereka lakukan. "Paksi," berkata Wijang kemudian, "kita tidak boleh tergesa-gesa. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lingkungan ini setelah kita beberapa lama meninggalkannya. Mungkin adikmu berada di tangan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Namun kita ketahui bahwa sebelumnya ada permusuhan antara Repak Rembulung dan Pupus Rembulung serta beberapa perguruan yang lain dengan Harya Wisaka. Jika adikmu merupakan bagian dari anak-anak muda yang dipersiapkan bagi masa datang oleh Harya Wisaka, seharusnya mereka tidak berada di lingkungan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung." Paksi mengangguk-angguk. Katanya, "Menurut perhitungan nalar memang demikian. Tetapi mungkin ada perubahan sikap justru setelah Harya Wisaka tertangkap. Kita pun tidak tahu hubungan antara Ki Gede Lenglengan dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Ya, banyak kemungkinan yang dapat terjadi. Karena itu, apakah yang sebaiknya kita lakukan? Apakah berusaha mencari hubungan dengan Repak Rembulung dan Pupus Rembulung? Mungkin kita dapat pergi ke Panjatan. Atau mungkin ke tempat yang lain. Tetapi kita harus tetap menyadari bahwa sebenarnya lah di antara perguruan-perguruan itu pun terdapat persaingan. Mereka dahulu terikat dalam satu kerjasama untuk menentang Paman Harya Wisaka. Tetapi sekarang setelah Paman Harya Wisata tertangkap, persoalannya tentu berbeda. Aku tidak yakin bahwa mereka sudah melupakan cincin kerajaan yang mereka anggap berada di daerah ini. Sepanjang cincin itu masih belum mereka ketemukan, maka mereka tentu masih berusaha mencarinya. Tetapi berita bahwa cincin itu sudah berada di istana tentu sudah mereka dengar pula. Pangeran Benawa telah berada di istana pula. Tetapi Pangeran Benawa itu sekarang sedang meninggalkan istana, sementara cincin itu masih ada padanya. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Ia pun kemudian bergumam seolah-olah ditujukan kepada diri sendiri. Tidak seorang pun tahu kemana perginya Pangeran Benawa sekarang. Tidak pula ada cerita tentang Daru yang jatuh di daerah ini, sehingga agaknya mereka tidak berkumpul saling bermusuhan di sisi selatan kaki Gunung Merapi. Kau benar, Paksi. Meskipun demikian, daerah ini merupakan daerah yang asing bagi kita sekarang. Paksi mengangguk-angguk. Seorang penghuni barak itu. Sudahlah, berkata Wijang. Kita beristirahat. Aku akan tidur sampai tengah malam. Kemudian bergantian kau yang tidur. Paksi mengangguk pula. Ketika Wijang memejamkan matanya, maka Paksi justru bangkit berdiri dan melangkah ke pintu. Didorongnya pintu gubuknya yang juga terbuat dari KTP yang dirangkap.
Demikian Paksi berada di luar pintu, maka terasa dingin malam menjadi semakin mencengkam. Langit nampak bersih ditaburi bintang yang jumlahnya tidak terhitung. Hutan lereng gunung nampak hitam pekat. Gumuk-gumuk kecil yang berserakan bagaikan batu-batu raksasa yang tergolek membeku. Paksi pun duduk di atas sebuah batu yang besar. Batu itu sudah berada di tempat itu sejak ia membual gubuknya pertama kali. Paksi sempat merenung beberapa lama. Wajah-wajah dari orang-orang terdekat mulai membayang di angan-angannya. Ibunya, adik perempuannya dan yang paling jelas nampak adalah adik laki-lakinya. Wajah itu nampak muram dengan beberapa bercak noda yang melekat. Paksi menarik nafas dalam-dalam. Pertanyaan itu semakin lama semakin menghunjam di dadanya. Apakah ia akan dapat menemukan adiknya? Tetapi seandainya ia dapat menemukannya, apakah adiknya mau mendengar kata-katanya, bahkan seandainya ia mengatasnamakan ibunya? Jantung Paksi terasa berdentang semakin cepat. Ia merasa betapa beratnya hari-hari yang akan dijalaninya dalam hubungannya dengan usahanya mencari dan membawa adiknya pulang dan menyerahkannya kepada ibunya. Paksi pun menyadari bahwa di hati adiknya telah tertabur racun. Adiknya tidak lagi menganggapnya sebagai saudaranya, tetapi justru sebagai musuhnya. Ketika Paksi kemudian menengadahkan wajahnya, dilihatnya sebuah bintang meluncur dengan cepat. Ia sudah sering melihat lintang alien yang meluncur di langit. Bahkan apa yang disebut Endaru dan Teluh Beraja, yang berwarna kehijau-hijauan dan kemerah-merahan. Paksi itu pun kemudian bangkit berdiri. Beberapa langkah ia berjalan ke samping gubuk kecilnya. Langkahnya terhenti ketika Paksi mendengar aung seekor harimau di pinggir hutan lereng gunung. Suaranya bergaung oleh gema yang seakan-akan sahut menyahut. Namun ketika dingin malam terasa semakin menusuk-nusuk kulit, Paksi pun masuk kembali ke dalam gubuknya. Kemudian ditutupnya kembali pintunya rapat-rapat. Seperti malam sebelumnya, menjelang tengah malam, Wijang telah terbangun. Sambil duduk dan mengusap matanya, Wijang pun berdesis. Sekarang giliranmu tidur. Paksi tidak menjawab. Dibaringkannya tubuhnya di atas anyaman ketepe berselimut kain panjangnya. Wijanglah yang kemudian duduk sambil menyilangkan kakinya. Namun beberapa saat kemudian, setelah Paksi tertidur, Wijang pun bangkit dan melangkah keluar pula dari gubuknya. Tetapi Wijang pun tidak lama berada di luar. Ia merasa lebih hangat berada di dalam gubuknya daripada di luar. Sementara itu kabut pun mulai turun dari lambung bukit, menyelimuti gunung Merapi yang seakan-akan kedinginan itu. Menjelang fajar, Paksi pun telah terbangun. Berdua mereka pergi ke sungai yang tidak terlalu jauh dari gubuk itu. Sementara itu kabut masih tersangkut di kaki bukit, sehingga Wijang dan Paksi harus sangat berhati-hati. Kecuali jalan yang licin, pandangan mata mereka pun terhalang oleh lapisan kabut yang keputih-putihan itu. Setelah mereka berbenah diri, maka Wijang pun berkata, Paksi, sebaiknya kita mengamati keadaan di sekitar tempat ini untuk menentukan sikap kita lebih jauh. Paksi mengangguk. Katanya, ya, kita akan melihat-lihat. Apakah telah terjadi perubahan di lingkungan ini? Menjelang matahari terbit, maka keduanya pun telah meninggalkan gubuk mereka. Keduanya belum merencanakan untuk membersihkan lingkungan di sekitar gubuk itu. Mereka masih belum tahu, apakah mereka akan tinggal untuk waktu yang panjang di gubuk itu. Beberapa saat kemudian, keduanya mulai menuruni kaki Gunung Merapi. Mereka berjalan di padang perdu yang bagaikan bergelombang. Gerumbul perdu berserakan di sana-sini. Tidak jauh dari padang perdu itu nampak hutan lereng gunung yang garang. Pohon-pohon raksasa tumbuh saling berdesakan. Namun pohon-pohon perdu pun tumbuh pula di antaranya, sehingga agaknya sulit untuk menyibak memasuki hutan yang lebat dan liar itu. Beberapa saat kemudian, Wijang dan Paksi sampai pada sebuah jalan setapak yang sempit di sela-sela lekuk-lekuk tanah di padang perdu itu. Tetapi agaknya jalan itu tidak pernah tersentuh kaki. Mungkin sekali dua kali ada orang yang sedang mencari kayu lewat di jalan setapak itu. Itu pun tentu jarang sekali, karena di hutan itu masih berkeliaran berbagai jenis binatang buas. Menurut penglihatan Wijang dan Paksi, masih belum terdapat banyak perubahan di sekitar tempat itu. Yang mereka lihat masih yang dahulu juga. Ada sebatang pohon raksasa di dekat sebuah gumuk kecil yang roboh. Agaknya angin pusaran yang kuat telah memutar dan mencabut pohon itu sehingga roboh. Daun-daunnya sudah rontok.
Namun beberapa tunas baru justru telah tumbuh di pangkal batang yang roboh itu. Agaknya sebagian akarnya yang masih menghunjam ke bumi, masih juga mampu menghisap makanan dari dalam tanah untuk menghidupi tunas-tunas yang baru itu. Nampaknya kita akan sampai ke jalan yang menuju ke pasar, Paksi, berkata Wijang kemudian. Ya. Tetapi apakah sebaiknya kita benar-benar pergi ke pasar? Baiklah. Mungkin ada yang dapat kita dengar apa yang terjadi di pasar itu. Dengan kesepakatan itu maka mereka pun berjalan lebih cepat menuju ke pasar. Ketika mereka semakin mendekati pasar yang sering mereka kunjungi, jantung mereka menjadi berdebar-debar. Dari kejauhan mereka sudah melihat bahwa masih ada kesibukan di pasar itu. Namun rasa-rasanya pasar itu menjadi lebih sepi dari beberapa saat yang lewat ketika mereka masih sering datang ke pasar itu. Beberapa puluh langkah dari pintu gerbang pasar mereka berhenti. Dengan nada dalam Paksi pun berdesis. Apakah karena hari ini bukan hari pasaran, maka pasar itu nampak agak sepi? Bukan karena itu, Paksi. Ketika kita sering datang ke pasar ini, merupakan bukan hari pasaran, pasar ini nampak lebih ramai dari hari ini. Paksi mengangguk-angguk. Sudah cukup lama ia tidak pergi ke pasar itu. Agaknya memang sudah terjadi banyak perubahan. Marilah. Kita masuk. Kita sudah berada di pasar. Jika nanti kita kembali ke gubuk, kita dapat membawa beberapa alat yang barangkali kita perlukan. Di pasar itu tentu masih ada orang yang berjualan gerabah. Kita dapat membeli mangkuk, periuk dan barangkali kuali, di samping bumbu dapur, terutama garam, ajak Wijang. Paksi mengangguk sambil menjawab. Marilah, kita akan melihat, apakah isi pasar itu masih seperti dahulu. Keduanya pun kemudian melangkah mendekati pintu gerbang pasar. Beberapa buah kedai masih nampak berdiri di depan pasar. Tetapi pada hari itu hanya ada 2 buah kedai yang dibuka. Sesaat kemudian, maka mereka pun telah berada di dalam pasar. Masih banyak orang berjualan. Masih banyak pula orang yang berbelanja. Tetapi memang tidak seramai beberapa waktu yang lalu. Ketika keduanya berjalan untuk melihat-lihat, mereka pun terkejut. Demikian mereka berpaling, mereka melihat penjual dawet itu masih berjualan, meskipun tempatnya agak bergeser. Bukankah kalian berdua yang dahulu sering membeli dawetku? Bertanya penjual dawet itu. Wijang dan Paksi pun melangkah mendekat. Sambil tersenyum Paksi pun menjawab. Iya, Paman. Kami dahulu sering membeli dawet di sini. Tetapi bukankah dahulu Paman tidak berjualan di sini? Hanya sedikit beringsut, anak muda. Agak lebih jauh dari pintu gerbang. Duduklah. Apakah sekarang kalian juga akan membeli dawet lagi? Iya, Paman, jawab Wijang dengan serta-merta. Paksi pun tersenyum pula. Ia pun ingin juga minum dawet cendol yang manis itu setelah sebelumnya ia hanya minum air dari belik saja. Sambil menyendok cendol ke dalam mangkuk, penjual dawet itu pun bertanya. Kemana saja kalian selama ini? Sudah lama sekali kalian tidak nampak di pasar. Menengok pamanku, Paman. Ya. Saat itu kau memang mengatakan akan menengok pamanmu. Tetapi begitu lama? Kami tidak boleh pulang. Paman dan bibi sendirian di rumah. Apakah mereka tidak mempunyai anak? Ada, Paman. Tetapi tidak seorang pun dari anak-anaknya yang tinggal bersamanya. Setelah mereka menikah, maka satu-satu mereka meninggalkan Paman dan bibi, ikut suami mereka masing-masing. Apakah anaknya semuanya perempuan? Ya. 6 orang. Semuanya perempuan. Sementara itu Paman dan bibi tidak mau meninggalkan rumah warisan dari kakek dan nenek. Jika saja Paman dan bibi mau tinggal bersama salah seorang anaknya, maka tidak akan ada masalah lagi. Semua anak perempuannya minta agar Paman dan bibi tinggal bersama mereka. Tetapi mereka tidak mau. Mereka memilih kesepian tinggal di rumah warisan. Nah, ketika aku dan Kakang menengok mereka, maka kami berdualah yang jadi pengganti anak-anak mereka. Kami mau tidak mau harus tinggal bersama mereka. Sekarang, kenapa mereka kalian tinggalkan? Paksi termangu-mangu sejenak. Yang menyahut adalah Wijang. Anak paman yang bungsu baru saja melahirkan. Ada alasan baginya untuk minta bibi menungguinya. Bahkan bersama paman. Lalu rumah paman dan bibimu kalian tinggal begitu saja? Tidak.
Rumah itu kami titipkan tetangga. Tetapi tetangga ini masih ada juga hubungan darah meskipun sudah agak jauh. Penjual dawet itu terdiam. Sementara itu mangkuk Wijang dan Paksi pun telah kosong pula. Tambah lagi, Ger, bertanya penjual dawet itu. Meskipun masih terhitung pagi, tetapi rasa-rasanya Wijang dan Paksi itu sudah kehausan. Karena itu, maka mereka pun telah minta tambah lagi semangkuk dawet cendol. Lagi, Ger, bertanya penjual dawet itu ketika melihat mangkuk dawet cendol Wijang dan Paksi telah habis kembali. Wijang tertawa. Katanya, perutku sudah penuh dawet, Paman. Meskipun kami belum makan pagi, rasa-rasanya perut kami sudah kenyang. Tetapi ada seorang yang minum dawet 4 mangkuk sekaligus, Ger. Paksi mengerutkan dahinya. Rasa-rasanya ia memang pernah mendengar penjual dawet itu berkata demikian. Namun Wijang pun menjawab. Perutku tidak cukup untuk menampung 4 mangkuk dawet itu, Paman. Penjual dawet itu tertawa dalam pada itu, selagi mereka masih duduk di lincak di depan penjual dawet itu, Paksi pun bertanya. Paman, kenapa pasar ini terasa sepi? Mungkin hari ini memang bukan hari pasaran, tetapi bukankah biasanya tidak di hari pasaran pun pasar ini terasa lebih ramai? Hari ini pasar ini sudah bertambah ramai. 3 hari yang lalu, pasar ini menjadi sangat sepi. Hampir tidak ada seorang pun yang berjualan dan berbelanja di pasar ini. Kenapa? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Ketika ada seorang perempuan yang membimbing anaknya membeli dawet, maka Paksi dan Wijang pun bergeser menepi, sehingga perempuan dan anaknya itu duduk pula di lincak panjang itu. Pasarnya sudah mulai agak ramai lagi, ya Kang, berkata perempuan itu. Ya. 2 hari dawetku tidak laku. Jadi kemarin dan kemarin lusa, Kakang juga berjualan? Ya. Menurut pendapatku, aku tidak akan diganggu. Bukan itu, Kang. Tetapi seharusnya Kakang juga memperhitungkan bahwa pasar ini akan menjadi sepi dan tidak ada orang yang membeli. Aku sudah memperhitungkan. Aku pun hanya membuat dawet dan cendolnya seperempat dari hari-hari biasanya. Namun ternyata yang seperempat itu pun tidak habis. Seharusnya Kakang tahu bahwa pasar ini akan menjadi kosong barang 2-3 hari. Baru hari ini Kakang keluar dengan dagangan Kakang. Aku salah hitung. Barangkali aku hanya ingin menyombongkan diri bahwa aku tidak takut meskipun terjadi kerusuhan. Kakang tidak usah berbuat seperti itu. Kecuali dagangan Kakang tidak laku, jika terjadi sesuatu dengan Kakang, itu karena salah Kakang sendiri. Penjual dawet itu mengangguk-angguk. Sementara itu, perempuan dan anaknya itu telah selesai menghirup dawet semangkuk. Perempuan itu pun kemudian membayar harga dawet itu sambil berkata, Sudahlah, Kang. Tetapi lain kali, Kakang harus lebih berhati-hati. Uang memang dapat dicari, Kang. Tetapi di mana Kakang akan membeli nyawa, jika nyawa Kakang hilang? Penjual dawet itu tertawa. Katanya, Baiklah. Lain kali aku akan berhati-hati. Ketika perempuan dan anaknya itu sudah pergi, maka Wijang pun bertanya. Ada apa sebenarnya beberapa hari yang lalu itu? Penjual dawet itu termangu-mangu. Diedarkannya pandangannya ke sekelilingnya, seakan-akan ada yang sedang dicarinya, namun kemudian penjual dawet itu pun berkata. Ada orang ngamuk, Ger. Orang ngamuk? Semula orang itu memang tidak mengamuk. Tetapi agaknya ia memerlukan uang. Karena itu maka orang itu pun memaksa beberapa orang yang berjualan di pasar untuk memberi uang kepadanya, yang jumlahnya terhitung besar. Wijang dan Paksi mendengarkan cerita penjual dawet itu dengan seksama. Sementara itu penjual dawet itu pun berkata, tentu saja ada yang merasa berkeberatan. Apalagi mereka yang dagangannya belum laku. Orang itu tidak mau mengerti? Ya. Orang itu tidak mau mengerti. Karena itu, maka segera terjadi perselisihan. Ketika beberapa orang laki-laki termasuk orang yang bertugas di pasar ini berusaha mengusirnya, maka orang itu pun telah mengamuk. Ia seorang diri? Sebenarnya ia tidak seorang diri. Tetapi agaknya kawan-kawannya tidak ikut campur. Orang itu telah membunuh? Tidak ada yang terbunuh. Tetapi beberapa orang terluka cukup parah. Ia berhenti ketika beberapa orang menyatakan kesediaan mereka untuk mengumpulkan uang sebagaimana ia minta.
Paman dapat menyebut ciri-ciri orang itu? Untuk apa kau mengetahui ciri-cirinya? Tidak apa-apa, Paman. Sekedar ingin tahu saja. Penjual dawet itu pun kemudian telah menyebut ciri-ciri orang itu dan 1-2 orang yang datang bersamanya. Wijang dan Paksi mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Ciri-ciri orang itu menunjukkan bahwa orang itu ialah Ki Gede Lenglengan. Jadi orang itu tak pernah berada di pasar ini, berkata Paksi di dalam hatinya. Dengan demikian, maka Paksi pun menjadi berdebar-debar. Ia merasa bahwa ia sudah berada tidak terlalu jauh lagi dari adiknya. Tetapi kemana ia harus mencarinya? Menurut dugaannya, maka Ki Gede Lenglengan tidak akan kembali lagi ke pasar itu. Ia tentu akan melanjutkan perjalanan. Tetapi jika tempat tinggal suami istri yang menerima anak-anak muda dari padepokan Ki Gede Lenglengan itu tidak jauh dari pasar ini, maka Ki Gede Lenglengan itu tentu akan pernah kembali lagi. Hampir di luar sadarnya Wijang pun bertanya. Bagaimana dengan perempuan-perempuan cantik yang dahulu sering berbelanja di pasar ini tetapi mereka membayar menurut kehendak mereka sendiri itu? Mereka yang tidak mau tahu tentang harga yang sebenarnya dari bahan-bahan makan atau alat-alat yang mereka beli. Sudah jarang sekali terjadi, Ger. Dahulu memang berkeliaran orang-orang aneh di pasar ini. Tetapi mereka tidak mengamuk seperti beberapa hari yang lalu itu. Tetapi bukankah perkelahian sering terjadi? Ya. Di antara orang-orang asing itu. Tetapi apakah sepasar ini tidak mampu menangkap 1 orang yang mengamuk itu? Tidak, Ger. Bahkan orang itu telah menunjukkan pengewan-ewan. Ia dapat menunjukkan hal-hal yang tidak masuk akal. Kau lihat cabang pohon yang patah itu? Kami tidak tahu apa yang sudah terjadi. Tiba-tiba saja yang kami lihat, cabang itu berderak dan patah. Wijang dan Paksi hanya mengangguk-angguk saja. Mereka pun hampir pasti bahwa orang itu adalah Ki Gede Lenglengan. Dalam pada itu, beberapa saat lamanya Wijang dan Paksi duduk di lincak panjang di depan penjual dawet itu. Sejenak kemudian, 2 orang perempuan telah berhenti di lincak itu pula. Paman, berkata Paksi kemudian. Kami minta diri. Besok kami akan singgah lagi jika kami pergi ke pasar. Kalian tidak kembali ke rumah paman kalian? Ya. Tetapi kami masih mempunyai waktu selama paman dan bibi masih menunggu cucunya yang baru lahir itu. Demikianlah, Wijang dan Paksi telah melangkah lagi berkeliling di dalam pasar. Mereka tidak melihat penjual nasi Megana itu. Mungkin orang itu masih takut kepada orang yang mengamuk. Tetapi mungkin juga karena orang itu memang sudah tidak berjualan lagi. Namun beberapa saat kemudian, Wijang pun berkata, "Kita berhenti di kedai itu, Paksi." Paksi mengerutkan dahinya. Namun kemudian ia pun mengangguk. Katanya, "Marilah." Keduanya pun kemudian telah singgah di salah satu kedai yang buka di depan pasar itu. Dari pemilik kedai itu, Wijang dan Paksi mendengar cerita tentang orang yang mengamuk beberapa hari yang lalu seperti cerita penjual dawet cendol itu. Bahkan orang-orang yang sudah lebih dahulu duduk di kedai itu, juga masih memperbincangkannya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencegahnya, berkata salah seorang yang duduk di kedai itu. Berapapun banyaknya uang yang dimintanya, harus disediakan. Jika tidak, maka akibatnya akan menjadi sangat buruk. Mudah-mudahan ia tidak kembali lagi. Ya. Agaknya orang itu hanya sekedar lewat. Sebelumnya belum pernah ada yang melihat orang itu berkeliaran di sini atau di sekitar padukuhan ini. Wijang dan Paksi ikut mendengarkan pembicaraan itu. Tetapi tidak ada petunjuk-petunjuk lebih jauh. Sambil menyuapi mulutnya Paksi pun bertanya. Apakah kita akan pergi ke Panjatan? Wijang mengerutkan dahinya. Dengan nada tinggi ia pun bertanya. Kenapa tiba-tiba saja kau akan pergi ke Panjatan? Apakah kau mengira bahwa Ki Gede Lenglengan menemui repak rembulung dan pupus rembulung di Panjatan? Bukankah itu satu kemungkinan? Wijang mengangguk-angguk. Panjatan memang salah satu tempat yang harus dilihat. Mungkin adik Paksi itu memang dibawa ke Panjatan, karena repak rembulung dan pupus rembulung seakan-akan memiliki lingkungan tersendiri di padukuhan itu. Baiklah, berkata Wijang. Kita sudah tahu, setidak-tidaknya dugaan kita kuat, bahwa Ki Gede Lenglengan itu sudah pernah singgah di pasar ini, sehingga menurut dugaan kita, Ki Gede Lenglengan itu berada di sekitar tempat ini.
Dengan demikian, maka kita akan mencoba mencarinya di tempat-tempat yang ada hubungannya dengan repak rembulung dan pupus rembulung, karena kita juga menduga bahwa adikmu yang diasuh oleh dua orang suami istri itu berada di tangan repak rembulung dan pupus rembulung. Paksi pun mengangguk-angguk. Sementara itu Wijang pun berkata perlahan-lahan. Tetapi kita harus sangat berhati-hati. Jika Ki Gede Lenglengan berada bersama-sama dengan repak rembulung dan pupus rembulung, maka kumpulan itu akan menjadi kumpulan yang sangat berbahaya. Paksi masih mengangguk-angguk. Dihirupnya wedang serai yang hangat setelah ia menghabiskan nasinya. Aku mengerti, berkata Paksi kemudian. Kita memang harus sangat berhati-hati. Jika kita ingin pergi ke Panjatan, menurut pendapatku sebaiknya kita pergi di malam hari. Banyak perlindungan yang kita dapatkan dari kegelapan malam. Apalagi repak rembulung dan pupus rembulung sudah mengenal kita berdua, meskipun mereka hanya mengenal wujud saja. Tetapi jika adikmu melihat kita, maka keadaan akan menjadi sangat gawat. Jika aku ingin bertemu dengan adikku, maka ia tentu akan melihat aku. Tetapi bukankah tidak dengan serta-merta? Jika kita tahu di mana adikmu itu berada, maka kita dapat membuat rencana khusus untuk dapat menemuinya. Paksi mengangguk-angguk. Ia sependapat dengan Wijang, bahwa mereka berdua tidak dapat begitu saja datang ke Panjatan untuk mencari adik laki-lakinya. Bersambung ke bab 87. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.